Shalom, Mempelai Kristus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Shuluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Bersama saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, wilayah tugas Kecamatan Sido Mukti. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kita, untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan memberkati kami pada saat ini, biarlah kuasa Tuhan yang boleh menyertai kami, sehingga kami semuanya umat-umat Kristiani dimanapun mereka berada, boleh mendengar dan boleh belajar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah landasan bagi kami, dan kami semuanya haus dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu, dan firman itu menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu mengisahkan Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul, yaitu Keluarga Perekat Komunitas. Keluarga Perekat Komunitas. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, komunitas terdekat dalam hidup adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali kita hadir, dibentuk, dicintai, dan juga ditopang. Keluargalah yang menjadi penolong pertama jika kita memiliki suatu masalah. Dan intinya adalah keluarga menjadi penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, namun demikian sangat disayangkan jika ada seseorang dalam keluarga yang merasa tidak dicintai dan diterima oleh keluarga tersebut. Dan banyak sekali penyebab hal itu terjadi dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengisahkan tentang kehidupan Yusuf. Pasti kita semuanya tahu siapa Yusuf dan kita tahu kisah tentang kehidupan Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub. Dan Yusuf adalah anak yang disayangi oleh Bapak Yakub. Dan itu terjadi dalam keluarga dari Yusuf. Ketika itu saudara-saudaranya tahu bahwa Yusuf adalah anak yang disayangi, yang diperhatikan oleh Bapak Yakub. Dan pada saat itu saudara-saudaranya mengetahuinya dan mereka iri terhadap Yusuf. Dan karena mereka iri, mereka memiliki pikiran jahat dan akhirnya pun mereka melakukan kejahatan juga kepada Yusuf. Kita tahu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, kejahatan-kejahatan apa saja yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu diangkat dan dijual ke pedagang Mesir. Bukan hanya itu saja, kemudian dijual lagi kepada Raja Potifar sebagai budak di rumah Potifar. Dan di rumah Potifar, Yusuf mengalami hal-hal yang pahit, di mana Yusuf digoda oleh istri Potifar pada saat itu. Dan karena Yusuf tidak mau apa yang diinginkan oleh istri Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dan akhirnya pun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf yang disertai Tuhan tidak menyerah dalam situasi apapun. Yusuf mampu mengubah frustasi menjadi prestasi. Prestasi apa yang didapatkan, yang diperoleh oleh Yusuf pada saat itu? Yaitu Yusuf mampu. Di mana Yusuf di rumah Potifar, dipercayakan Potifar untuk menghitung hartanya. Bukan itu saja Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu di penjara, Yusuf juga dipercayakan oleh kepala penjara untuk membantu pekerjaan yang ada pada saat itu oleh kepala penjara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf diberkati Tuhan dan Yusuf mampu mengubah segala keadaan yang buruk menjadi berkat. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita mau melihat ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh Yusuf setelah saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya. Ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Di mana setelah kematian ayahnya Yakub, saudara-saudara Yusuf merasa ketakutan. Karena apa? Karena mereka mengingat akan kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf. Dan pikiran saudara-saudara Yusuf bahwa Yusuf akan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf tidak melakukan semuanya itu. Dan kita mau melihat melalui pembacaan firman Tuhan ini ada dua hal yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Hal yang pertama yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya yaitu Yusuf mengampuni atau Yusuf memaafkan kejahatan saudara-saudaranya. Kita mau melihat dalam ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Saya akan bacakannya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada
kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf yaitu Yusuf mengampuni atau memaafkan kejahatan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengampuni berarti memberi kesempatan, memulihkan dan membebaskan. Itulah yang dilakukan, yang dipesankan oleh Yakub, ayah Yusuf, di mana Yusuf disuruh memberi pengampunan dan memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya atas dosa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, atas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan pada saat itu Yusuf mau memaafkan, mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya Yusuf bisa membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada saat itu. Karena Yusuf memiliki kuasa. Karena Yusuf menjadi penguasa setelah kematian ayahnya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Yusuf justru mengampuni dan memaafkan kesalahan dari saudara-saudaranya. Karena Yusuf percaya bahwa setiap permasalahan, persoalan yang dihadapi oleh Yusuf itu adalah seizin daripada Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf karena percaya kepada Tuhan, Yusuf mengasihi Tuhan, Yusuf pun ditolong, Yusuf pun diberkati Tuhan, Yusuf pun dilindungi Tuhan dari segala mara bahaya dan dari kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu luar biasa hati Yusuf. Dia mau memaafkan, mengampuni saudara-saudaranya. Dan dia mau mengembalikan kembali hubungan persaudaraan yang lebih baik lagi. Walaupun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, apa yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Hal yang kedua adalah Yusuf memelihara hidup mereka. Ayat yang ke-21 di sana dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Hal yang kedua yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah mencelakai Yusuf, yaitu Yusuf memelihara hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selain Yusuf mengampuni dan memaafkan saudara-saudaranya, Yusuf juga berjanji memberikan kehidupan kepada saudara-saudaranya. Bukan hanya saudara-saudaranya, tetapi kepada keturunannya. Hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana kehidupan mereka dan keturunan saudara-saudaranya pada saat itu tetap dipikirkan oleh Yusuf. Rencana Allah bukanlah rencana manusia. Dan Yusuf pada saat itu bisa saja membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf mereka menolong kehidupan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu karena Yusuf dipimpin oleh Tuhan. Yusuf percaya akan janji Tuhan. Yusuf memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan Yusuf dipelihara hidupnya dan diberkati Tuhan. Karena Yusuf
percaya bahwa segala sesuatu sudah direncanakan oleh Tuhan. Karena Yusuf adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan dia tidak mau membalas apapun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, tapi dia mau tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dua hal ini bisa kita pelajari bersama-sama. Kita sebagai orang-orang percaya, kita mau mengampuni, kita mau memaafkan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat jahat kepada kita. Kita mau memberkati mereka, kita mau mendoakan mereka. Semasih ada kesempatan dunia ini, sebagai orang yang sudah ditebus dosa kita kepada Tuhan, mari kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Janganlah kita membenci orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi mari pada saat ini saya mengajak kita semuanya untuk memaafkan mereka, mendoakan mereka, memberkati mereka, dan menopang dalam setiap kehidupan mereka. Bukan saja kita memaafkan, tetapi kita juga mau membantu orang-orang yang pada saat ini sudah menganiaya kita, sudah berbuat jahat kepada kita. Mari kita bantu hidup mereka. Membantu bukan dengan material, tetapi saat kita membantu, mendukung doa mereka, membantu dengan mereka tetap mengasihi mereka. Itu suatu bantuan yang boleh kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin secara manusia kita sulit, kita susah untuk melakukannya, tetapi dengan pimpinan daripada Tuhan, kita bisa melakukan semuanya itu. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan yang kita miliki. Karena Allah mengasihi kita, Allah telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Begitu juga dengan kita. Kita yang sudah ditebus hidupnya, mari kita mengasihi orang-orang yang pada saat ini berbuat jahat kepada kita, dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dengan ketulusan hati kita. Biarlah kedua hal ini boleh kita pelajari dan boleh kita renungkan. Sebagai orang-orang percaya, kita mau hidup kita seperti Yusuf, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita, dan kita mau dalam setiap kehidupan kita, kita mau mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita mau belajar untuk memberi apapun yang pada saat ini kita miliki kepada orang-orang yang sudah membenci kita atau menyakiti hati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami seperti Yusuf Tuhan. Kami mau memaafkan orang-orang yang pada saat ini telah berbuat jahat kepada kami Tuhan. Dan kami juga mau membantu mereka. Kami tetap mengasihi mereka. Kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan ya Bapa. Seperti Engkau telah mengampuni kami Tuhan atas kesalahan dosa kami. Kami pun juga mau mengampuni orang-orang yang berbuat dosa, mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga kami dipakai Tuhan dengan luar biasa sebagai Allah Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Dan biar dalam setiap kehidupan kami sebagai umat Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Radio Betani FM Tuhan, yang telah menyediakan tempat bagi kami. Tuhan akan memberkati setiap pengurus radio ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Berkati Betani FM Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi kami. Tuhan akan memberkati ya Bapak setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, yang menjadi pengurus dalam gereja ataupun di Radio Betani ini. Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kota kami Salatiga. Tuhan memberkati kota kami. Tuhan berkati bangsa negara kami ini ya Bapak. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk bangsa kami
kami, terkhusus untuk kota kami Salatiga. Memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang mau campur tangan dan Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami yang boleh kami naikkan kepada Engkau pada saat ini. Kami alaskan doa kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan yang begitu indah saya sebagai penyuluh agama Kristen Kota Salatiga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun mereka dimanapun berada, kita mau tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa tetap memakai masker dimanapun kita berada. Walaupun sekarang sudah tidak ada COVID-19, tetapi mari pada saat ini kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kondisi tubuh kita. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.